أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب أتمم لنا بالخير liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi ay isyaratun ila halil wasilina ilaihi ta'ala fa innahum lamma kharaju min sijni ru'yatil aghyari ila fida'it tauhidi wa kamalil istibsyari ittasa'at musafatu nazrihim wa ufida alaihim ulumun wa asrarul ilahiyati fasharu yumiddunal ghaira wa yatasarrafuna fi awalimihim al-batiniyati kama sya'u. Hendaklah bernafkah yang mempunyai keluasan daripada keluasnya seorang. Iko ayat Al-Quran mana? Itu malin. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Iko termasuk ayat Al-Quran yang dikutip oleh ngarang. Diletakana ko ayat ko di malata tentang kisah apa? Asbabun nuzul Kita akan namalin. Kanara. Tunggu kunyang letakana. Ayat iko asbabun nuzul tentang apa kok dalam Al-Quran? Hendaklah bernafkah yang mempunyai keluasan daripada keluasannya seorang. Ada tekanna apa sebab penyebab dari turun ayat itu apa? Kanara. Asbabun nuzul dari ayat itu adalah ketika ada dulu namanya ufuk ya. Ufuk apa itu? Kabar bohong atau hoax yang menimpa Siti Aisyah, Ummul Mukminin Siti Aisyah. Jadi orang munafik Nabi dituduhnya istri Nabi Siti Aisyah dituduh berselingkuh dengan dengan Safwan ya. Nah, jadi kemudian Allah bukalah siapa orang-orang yang menyebarkan hoax itu, yang menyebarkan kabar bohong itu. Dan ada di antara yang menyebarkan itu adalah salah seorang atau kerabat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia Abu Bakar bersumpah, artinya ada ndak kena gagiah. Ndak kadiagiahnya nafkah, ndak kabasaraka ring kinyurle sudahko kata Abu Bakar kepada kerabatnya yang terlibat dalam ufuk tersebut. Jadi turunlah ayat itu walaupun bentuk tu bana nyojanlah sampai bersumpah seperti itu. Tetap juga lagi hanya sedekah yang miskin itu. Iko asbabun nuzul dari turun ayat. Jadi di siko dikutip di pengarang, tapi iko diambil penjelasannya dari sudut pandang ilmu tasawuf. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah bernafkah yang mempunyai keluasan daripada keluasnya seorang. Sia disiko dan mukasui dengan mempunyai keluasan bukanlah mempunyai keluasan harta, tetapi yang memiliki keluasan dalam bidang ilmu ma'rifah.
Ananiyo orang yang sampai mereka itu kapadonyo Allah. Artinya isyarat kepada laku orang yang sampai mereka itu kapadonyo Allah Ta'ala. Maka bosnya mereka itu tak kalau keluar mereka itu dari penjara mali agyar. Tak kalau keluar mereka itu daripada penjara mali agyar, apa itu agyar selain dari Allah, alam semesta. Kama keluarnya kepada tengah padang tauhid. Diko ibaratnya disebut dengan apa? Majazi. Mali agyar disarupukan dengan pinjaro. Kalau masih mali agyar, alam jenan tampak, baru masih alam jenan tampak baru, itu awak berarti masih dalam seperti orang dalam pinjaro begitu. Tabatih pemandangan awak tuh terbatas. Kama keluarnya kepada tengah padang tauhid. Kalau orang lah keluar dari mali agyar, nyolah mendapatkan ma'rifah tauhid dalam pengertian tasawuf dan kesempurnaan istibsar. Kesempurnaan mali penglihatan mata hati. Ba'alata kalau itu ita saat musafatu nazrihim. Lapanglah jarak pandangan mereka itu. Dibagaikan awak di tengah padang, lapih pemandangan itu. Kalau di penjara awak pemandangan tak batih. Walaupun awak dalam lingkungan penjara, tapi sebalik dia pagar tinggi. Dia nak lapih pemandangan. Kalau di tengah padang, dia seperti itulah perumpamaan orang yang telah mencapai makam tauhid secara ma'rifah, secara tasawuf. Lapanglah, luaslah jarak pandangan mereka itu. Dan dilimpahkan orang hati mereka itu akan ilmu rahasio ilahiyah. Maka jadi mereka itu jadi memberi mereka itu akan orang lain dan bertasaruf mereka itu pada ilmu mereka itu yang batin, batapo berkehendak mereka itu. Jadi itulah perumpamaan dari orang yang sudah sampai kepada Allah, sampai kepada ma'rifah mengenal Allah. Ilmunya tadilah luas, pandangannya lah luas, nyolah sama dengan orang yang memiliki kekayaan di bidang harta, keluasan harta. Nyo bebas memberi tanpa berpikir-pikir, tidak ada beretong-retong, sebabnya piti banyak, hartanya banyak. Bantu pula orang yang telah mencapai makam ma'rifah. Di ilmunya itulah banyak, rahasia itulah banyak. Jadi dia memberi bertasaruf itu kaifa sya'ubata berkehendak mereka itu tidak ada beretong oleh. Karena ilmu tadi sudah banyak, sudah berlimpah ruah. Dan para musiman wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaih. Dan bara musiman yang diagakkan orang, dikadarkan orang atis menaga rezekinya siman, ba'alah bara mulo orang yang berjalan mereka itu kepadanya Allah. Jadi orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah itu diibaratkan seperti orang yang rezekinya masih diagakkan. Ai isyaratun ila halis sairina ilaih. Artinya isyarat kepada laku orang yang berjalan mereka itu kepadanya Allah. Maka barang mereka itu fahum maqdurun alaihim fi arzakil ulumi wal fahmi. Maka barang mereka itu barang diagakkan hati mereka itu pada rezeki ilmu dan faham.
lagi dipinjarukan mereka itu pada tampe picik, tampe sempit khayal dan rusum itu simbol ya. Tando-tando ya. Jadi kalau awak alun masih dalam perjalanan kepada Allah, rezeki awak seperti rezeki orang yang diagakkan. Lah diagih tapi seketik diagakkan. Lagi dipinjarukan pada tampe sempit khayal dan rusum. Awak masih dalam khayal, dalam rusum, arti rusum itu simbol. Jadi seperti tulisan itu kan simbol. Konsep ilmu itu kan simbol. Simbol dari makna. Di makna tuan alun tercapai oleh baru sampai di simbol. Yunfiquna mimma atahumullahu min fadlihi minar rizqi al-muqaddar. Bernafkah mereka itu daripada yang mendatangkan akan mereka mendatangkan Allah, daripada karunia-Nya Allah, daripada rezeki yang diagakkan. Lagi sempit rezeki yang diagakkan, lagi sempit picik ate selain mereka itu, dan bertasaruh mereka itu pada ilmu mereka itu ate kadarma yang mendatangkan akan mereka itu mendatangkan Allah Azza wa Jalla. Jadi sama kalau kita lagi contoh hendak kita lagi analogi, kita lagi ibarat sama aja. Awak mulai mengaji, mulai belajar baca ramah. Itu tuh nangka dua kok. Rezekinya diagaan. Kapai ceramah di siam bahan dulu kan. Diapa dulu. Kadang-kadang diapa 10, 5 lo tekan naik. Hilang lo 5. Lah di siang 10 ada di rumah. Tiba tagak wala hilang lo 5, tinggal 5 lo. Itu karena rezeki itu sih ngenek si dagaan. Kadang-kadang bayi lo cibahan tuh. Cibahan. Cibahan lo tuh lah lapek bahan kau itu lo nanti apa? Nanti dijual di Bali lo tuh dijual balik. Kalaulah buya, buya gadang, hanya ndak ada ilmu itulah banyak, tanpa persiapan bisa. Ada persiapan mintakan ceramah, bisa sejam 2 jam, ndak ada persiapan apapun. Karena apa? Karena ilmu tadilah banyak. Itu nama itu istilah kini itu bank data itulah banyak, bank data namanya. Itu perumpamaan yang pertama orang yang sudah sampai tadi itu. Al-wasiluna ila illallah. Ilmu telah banyak. Kena boleh Nah, tapi kalau yang pertama tadi itu tiba mendadak karena tembak silai. Tanpa diduga dimintakan ceramah. Oh, hilang akal. Ya, nak dia coba. Nak lama tu kadang ayo macam kata tadi, lagi tak 10 nak lama tu terkadang 5 orang terkena. Dan batasaruf mereka itu pada ilmu mereka itu ate kadar ma yang memberikan mereka itu memberi Allah Azza wa Jalla. Ihtada ar-rahilun, dapat petunjuk orang yang berangkat mereka itu artinya berjalan mereka itu kepadanya Allah dengan nur tawajjuh, dengan nur yang berhadap. Artinya nur yang hasil nur daripada ibadat dan riyadat, allati yang nur yang berhadap mereka itu dengan nur kepada hadrat Rabbi. Di orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah, ini berjalan dengan Allah itu dengan nur yang berhadap, artinya nur yang ikut sama-sama jinyo
menghadap Allah. Ain maksud dengan nur yang berhadap itu yaitu nur yang hasil dari sebab banyak ibadah dan riyadah. Maka bahwa sungguhnya mujahadah dengan sekiro adat, ba'ala sungguhnya hasil daripada mujahadah itu anan hasil nur pada hati. Jadi dengan ada secara adat ya, secara menurut adat, menurut secara lahiriah, mujahadah dan riyadah itu menghasilkan nur di dalam hati. Yang mana dengan nur tadi itu dapat petunjuk mereka itu dengan nur kepada Allah Ta'ala hatta hingga sampai mereka itu kepada Allah. Ibarat dengan bajalan inang kalam sah. Di bajalan dengan ada lampu. Dengan lampu tadi bisa berjalan, tahu jalan mana ka ditampuh. Jadi tidak masuk jurang doh. Kalau tidak ada lampu, oto kendaraan lah ya do, atau nda lah ya do, jalan lah ya do, berjalan malam tidak berlampu, dia akhirnya disangko jalan tu luwih, kira jalan tu pakai lok, kira masuk jurang, sebab ndak ada nur, ndak ada lampu tadi. Alwasilu walwasiluna lahum anwarul muwajjahah. Dan barang orang yang sampai mereka itu, barang bagi mereka itu adalah bagian nur yang dihadapkan. Kalau orang yang sudah sampai kepada Allah, maka nur tadi dihadapkan kayaknya. Nur datang kayaknya. Artinya nur alat dan nur yang berhadap yang nur akan mereka itu daripada hadrat Rabbi, nur anugerah dari Allah. Ya, sama-sama hakikatnya sama itu yang pertama tadi, hakikatnya anugerah dari Allah juga. Tapi secara adatnya itu adalah hasil dari riyadah, ibadah, dari usaha, tentunya terbatas. Kalau nur yang kedua itu anugerah dari Allah bukan karena usaha. Nur yang berhadap akan mereka, nur akan mereka itu daripada hadap Rabbi, artinya dilimpahkan yang nur atih mereka itu hatta hingga mengenal mereka itu akan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertamanya itu, yang pertama itu bersusah payah, berusaha sendiri. Tidak. Dengan usaha sendiri lo dapat nur tu, dengan itu lah sampai kepada Allah. Kalau yang kedua itu bukannya berusaha payah mencari nur, tapi nur tu yang diberi kayaknya, bukan sebuah usahanya, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang orang yang awal mereka itu fal awwaluna lil anwari, maka barang orang yang awal mereka itu bagi nur, artinya milik bagi nur. Artinya hamba bagi nur dan orang berhajat mereka itu kepada nur. Karena bahwa nak sampai yang pertama itu dengan nur kepada tuntutan mereka itu. Yang pertama ini butuh nur. Karena butuh nur bisa punya hamba bagi nur. Dan kedua, dan barang mereka ini atau orang yang sampai mereka itu barang nur bagi mereka itu. Wa haula'i ay alwasiluna al anwaru lahum. Nur bagi mereka itu artinya tetap ya nur bagi mereka itu. Daripada indah mengarajukan dan susah payah. Saratu fana mereka itu daripada nur dengan Tuhan mereka itu. Di ndak para nur itu sebenarnya. Perlunya lah sampai. Tapi nur tu yang paralu jinyo. Dan ini ndak paralu, ndak ada perhatian kan nur tadi relay. Sebabnya perhatiannya hanya kepada Allah. Li'annahum lillahi la li syai'in dunihi.
Berusaha mereka itu bahwa sungguhnya bagi Allah, tidak bagi sesuatu selainnya Allah. Perhatiannya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Qala Allah Ta'ala, Qul Allah. Katalah ada engkau, Qulillah. Katalah ada engkau, Allah. Artinya, berhadaplah engkau kepadanya Allah. Dan janganlah condong engkau kepada nur dan tidak perlu lainnya nur. Tsumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Kau Al-Quran kau. Kemudian biarkan engkau akan mereka itu pada kali malui mereka itu hal keadaan bermain-main mereka itu. Jadi fokuslah perhatian kepada Allah. Biarkanlah orang lain itu mereka bermain-main. Atau bermain-main perhatiannya kepada selain Allah. Mangko baram ifrat tauhid pada kemudian fana agyar. Tunggalnya tauhid setelah lenyap agyar selain Allah. Iyo nyunat ifrat tauhid itu balah iyonyo hakul yakin. Tuna hakul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu paling tinggi tingkatannya. Dan barang memari mali masalahnya Allah ba'ala barang mulo kalui malui dan bermain-main atau kalui malui itu. Dan barang demikian ba'ala bermustahil ada bersifat orang yang al-mahjubin, orang yang dihijab mereka itu. Jadi kaji kita malam kini pembahasannya adalah tentang perbedaan antara orang yang telah sampai kepada Allah dengan orang yang masih dalam berjalan kepada Allah. Yang pertama, orang yang telah sampai kepada Allah itu diberikan ilmu dan ma'rifah yang luas. Karena itu, ia pun memberikan ilmu yang tidak terbatas kepada orang lain. Kalau orang yang masih berjalan kepada Allah diberi ilmu masih terbatas. Karena itu pun ia, karena rezeki seketik, tentu seketik lo yang bisa diberikan kepada orang lain. Yang kedua, berkenaan dengan nur. Kalau orang yang berjalan kepada Allah dengan memerlukan nur, dan nur itu terhasil dari harus dengan banyak melakukan ibadah dan riyadah. Dia yang pertama itu merasa penting dia masuk butuh kepada nur. Sedangkan orang yang sampai kepada Allah, nur yang didatangkan kepada mereka. Karena itu mereka tidak perlu nur itu, tidak merasa membutuhkan nur. Dan mereka hanya memandang kepada Allah. Tidak ada perhatian kepada nur itu. Dia perhatiannya hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan antara orang yang sudah sampai kepada Allah dengan orang yang masih as-sairun, orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Lah, latibo depo mah di stasiun.